Halo teman-teman, semoga Anda dalam keadaan sehat. Ya, justru saya yang kurang begitu fit, kurang begitu bugar, makanya sudah kesorean. Mestinya pagi harus mengupload konten video, tapi agak sore karena memang kondisi lagi agak drop. Namun sekarang saya harus bisa berbicara karena ada info-info menarik menjelang laga Indonesia menghadapi Filipina yang akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial di Manila pada besok hari pukul 18.00. Karena menariknya di sini pelatih Filipina Hans Michael Weiss itu bertekad untuk meraih 3 poin menghadapi tim asuhan Sintayong. Saya pikir ini wajar saja. Mereka sebagai tuan rumah, mereka juga berhasrat, berambisi dengan target menang melawan Indonesia. Karena mereka sudah kalah dalam pertandingan pertama 0-2 menghadapi atau menjamu Vietnam di tempat yang sama di Rizal Memorial. Sementara kita kan bermain melawan Irak di Basra, kita kalah dengan 5-1. Makanya untuk menghidupkan peluang, ya Weiss mengatakan mereka harus bisa menang. Sudah ada cara-cara tersendiri yang mereka lihat bagaimana untuk bisa mengatasi, meredam permainan tim Indonesia. Mereka bahkan merasa diuntungkan karena Indonesia sangat lelah tentunya menempuh perjalanan dari Basra menuju ke Manila. Dan saya pikir perlu pemulihan di sini ya bagi pemain-pemain Indonesia, dan mereka sangat yakin, sangat percaya diri bisa mendapatkan poin melawan Indonesia. Ini kesempatan buat mereka untuk bermain kandang kedua kali. Sebenarnya kan ini partai tandang mereka. Mereka harus bahkan ke Indonesia untuk pertandingan kedua, tapi karena Indonesia mungkin disibukkan oleh pagelaran U17 yang sekarang sudah memasuki babak 16 besar Piala Dunia U17 ini, sehingga memberikan kesempatan kepada Filipina. Tapi sebenarnya saya pikir nggak apa-apa kalau kita memang bisa. Toh kan ini sudah masuk ke babak 16 besar, tidak lagi sepadat ya di babak fase grup. Ya kita tinggal memilih stadion-stadion, apakah main di Palembang juga bisa, main di Bali juga bisa. Stadion-stadion yang bisa dipakai untuk tidak akan mengganggu saya pikir. Tapi PSSI sudah memilih memberikan kesempatan kepada Filipina, dan Filipina merasa bersyukur tentunya ini bahwa mereka bisa bermain di laga kedua, justru kembali bermain kandang, sehingga mereka ingin memanfaatkan ya kesempatan ini untuk tidak bisa kalah melawan Indonesia. Kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Weiss, ya mereka akan memainkan dengan formasi yang tidak berbeda jauh di saat mereka bermain melawan Vietnam, ya bermain dengan 4-3-3. Ini memperlihatkan bahwa mereka akan menyerang, meladeni permainan Indonesia. Mereka tidak takut, kata Weiss, kami tidak takut melawan Indonesia, karena sudah lihat juga pertandingan sebelumnya tahun lalu di Piala AFF, Indonesia juga hanya menang tipis 2-1 melawan Filipina. Dalam 5 laga terakhir pun Filipina pernah sekali menang melawan Indonesia. Ada 2 pertandingan terakhir bahwa mereka bermain imbang ya sebelum kalah tahun lalu dengan 2-1. Jadi kesempatan itu terbuka, kata Weiss. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Indonesia juga sedang mengusung target untuk tidak kalah melawan Filipina. Ini harus menang. Ini menjadi harga mati ya bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan, karena kalau kalah berat untuk bisa bersaing dengan Irak dan Vietnam, yang secara bersamaan juga Irak dan Vietnam akan bertarung nantinya pada besok ya di Stadion Maidin di Hanoi. Makanya kita harus bisa juga mendapatkan 3 poin yang sangat penting ini. Nah, Weiss untuk menghadapi pertarungan di grup F ini di fase kedua, ya dia tuh tidak tanggung-tanggung. Dari 26 nama pemain yang dia sertakan dalam listnya, itu 21 diantaranya tuh pemain naturalisasi. Berarti hanya ada 5 pemain yang bukan naturalisasi. 21 ini luar biasa. Kita masih kalah jauh. Kalau sekarang kan yang ada yang kita bawa, yang STI bawa sekarang itu mungkin tinggal 6 karena Ivar Jenner tidak ada. Ya tinggal mungkin ada Sain, ada Sandi, ada Jordi, ya, ada Elkan yang ada, kemudian Rafael Struijk, kemudian dengan Mark Klok. Nah, itu yang pemain-pemain yang sudah sekarang menjadi warga negara Indonesia secara resmi. Nah, dengan 21 pemain ini dia akan membuat satu skema permainan terbaik ya untuk bisa mendapatkan angka melawan Indonesia. Kalau melawan Vietnam, kemarin dia memainkan pemain yang sekarang bermain di divisi Championship di Inggris, ya, Neil Etheridge, penjaga gawang.
Ya tidak main-main, ini bermain di divisi Championship Inggris. Sama seperti klubnya Elkan Bagot Ipswich, tapi kan Elkan jarang bermain di kompetisi, ya. Kemudian di belakang itu dia memainkan itu Jesse Kuran di posisi bek kanan. Kemudian di bek kiri itu ada Daisuke Sato. Kalau bicara dengan Sato ini pemain yang sangat berpengalaman di Filipina, mungkin sudah 45 caps dia bermain, ya, di Filipina, dan dia sekarang bermain tercatat sebagai pemain Persib Bandung, bermain di Liga 1 BRI. Sato. Nah, dua bek tengah yaitu Jefferson Tabias, ya, dan juga Christian Rontini. Rontini itu bermain juga di Indonesia bersama dengan Persita Tangerang, ya. Jadi ini menarik bahwa ada beberapa pemain, ya, di Filipina yang bermain di Liga 1. Ya. Kemudian di tiga gelandang mereka itu ada Justins Bas, ada Manuel Ot, dan Jose Porteria. Ini tiga yang ditampilkan. Ini saat menghadapi Vietnam. Dan kemungkinan besar ini starting 11 ini akan ditampilkan. Kalaupun ada pergantian, Weiss mengatakan bahwa hanya ada 1-2 yang bisa dia masukin. Tetapi inilah nama-nama. Nah, di depan itu ada pemain sayap mereka sayap kanan yang sangat cepat, masih 18 tahun, yaitu Santiago Rubico. Ini pemain yang menarik perhatian karena pernah diambil oleh Atletico Madrid U19. Ya, sangat cepat. Dan kemudian di tengahnya juga mereka punya Mike Ott. Mike Ott ini bermain di Liga 1 BRI bersama dengan Barito Putra. Jadi ada tiga yang nantinya akan turun, ya, menghadapi Indonesia yang bermain di Indonesia. Ya. Kemudian Patrick Reichelt, ya, ini pemain kelahiran Jerman yang akan bermain dari sisi kiri. Jadi kalau melihat dari 4-3-3 ini, jika tidak ada perubahan, maka yang harus diperhatikan adalah Santiago Rubico karena dia masih muda, sangat cepat, dribblenya bagus. Ini akan langsung head to head, akan berhadapan dengan Sain Patinama. Ya, Sain Patinama kalau dimainkan lebih awal, ini juga harus berhati-hati untuk bisa mengatasi pergerakan pemain ini. Entah STY akan bermain mungkin dengan 3 back, 3-5-2 atau 4-3-3 juga sama seperti formasi yang akan dimainkan oleh Filipina, atau 3-4-3. Ya, tapi yang pasti Rubico ini pemain yang sangat berbahaya. Jika kita juga mungkin ingin menang, ya kita harus bisa bertarung di lini kedua. Ya, bagaimana pemain-pemain kita yang ditampilkan oleh STY harus bisa mematikan setiap pergerakan. Manuel Oates, kemudian ada Justin Bas, dan juga dengan Jose Porteria. Ini pemain-pemain yang berbahaya, yang mengatur ritme permainan bagi Filipina di sektor paling krusial. Jadi siapapun yang akan dimainkan, apakah Mark Klok akan ditampilkan lebih awal, atau Rahmat Irianto, atau Arkan Fikri yang ada di sana, atau bahkan mendorong Sandy Walsh untuk bermain ke tengah. Kita akan melihat susunan dari STY. Jangan lagi membuat blunder, saya pikir, atau mencoba-coba dengan pemain-pemain yang di luar dugaan, ya, sehingga kita ini akan sulit untuk bisa berkembang dengan baik saat bermain, ingin mencetak gol, ingin mendapatkan poin di Rizal Memorial ini. STY harus memikirkan benar-benar starting 11 terbaik. Itu yang harus dicatat benar oleh STY, sehingga ini tidak banyak membuat orang terkaget-kaget dengan apa yang dia tampilkan, sama seperti ketika lawan Irak, kan. Semua kaget dengan apa yang dilakukan, tapi ternyata yang dia tampilkan pemain-pemain yang banyak disorot itu ditarik juga keluar karena memang tidak maksimal. Dengan hal seperti misalnya, ya, maaf kata, ini ada Adam Alis misalnya, akhirnya kan babak kedua langsung ditarik, ya. Dendi juga langsung ditarik, sehingga melawan Filipina kita perlu pemain-pemain yang pas, yang bagus. Jangan lagi sampai baru di babak kedua langsung ditarik karena tidak maksimal. Harus dipikirkan, saya pikir, dan STY sudah tahu tentunya apa yang dia inginkan untuk menghadapi Filipina. Karena Filipina akan bermain terbuka, mereka akan jual beli serangan dengan kita, mereka akan melayani permainan kita karena mereka ingin menang, ingin mencetak gol. Jadi mereka tidak akan banyak menunggu, ya. Mereka akan bermain dengan ofensif. Nah, ini yang rame. Hati-hati pemain-pemain belakang kita, ya, terutama Jordi, Elkan, dan Rido kalau ditampilkan secara bersamaan bertiga, atau kalau STY merombak di belakang dengan hanya ada 2 pemain di back tengah, entah Elkan dan Rido atau Jordi bersama dengan Elkan. Semua ini kan keputusan ada di STY. Makanya kita akan lihat nantinya bagaimana respon STY untuk
merespon apa yang diinginkan oleh pelatih Filipina ini, ya, Michael Weiss, yang memang kelihatan wah, begitu bersemangat ya untuk bisa mengalahkan Indonesia. Sah-sah aja, ya, itu hak mereka, tapi di lapangan tentunya akan beda. Kita juga ingin memenangkan laga sehingga kita bisa pulang ke Indonesia dengan kepala tegak, sudah mendapatkan 3 poin dari Stadion Rizal Memorial. Memang ini pertandingannya akan berlangsung di stadion atau di lapangan yang dengan rumput sintetis, tapi ini tidak ada masalah karena tahun lalu pun kita bermain di sini dan kita bisa menang di lapangan yang sama. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.